Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dibahas bagaimana cara untuk menyelesaikan soal spreadsheet. Dalam soal spreadsheet, biasanya kita diminta untuk membuat tabel-tabel yang kemudian diisi sesuai dengan perintah yang diberikan. Nah, ini perintahnya ya. Kemudian tabel-tabelnya bisa dibuat terlebih dahulu di Microsoft Excel masing-masing. Ada satu, daftar peminjam. Dua, jenis tabel data. Ini tabel data. Ketiga, itu ada daftar peminjam. Maaf, ini harusnya daftar gaji ya, daftar gaji. Terus yang keempat, ada daftar peminjam. Ini rekapitulasinya untuk membuat grafik. Kemudian yang kelima, ada penyusutan. Penyusutan. Diminta untuk menunjukkan jumlah angka tahun. Oke, kemudian kita bisa kembali ya ke atas. Kita isi terlebih dahulu untuk daftar peminjam. Jadi silakan teman-teman diisi sesuai sama yang disediakan dulu. Yang kosong biar kosong. Sekarang jenis mobil. Kita lihat perintahnya. Jenis mobil mengambil data dari kode mobil dihubungkan dengan tabel data 1. Kita lihat ya. Ini sudah saya buat, memang belum ada logonya. Logonya nanti kalian sesuaikan aja ya. Cari di Google, di komputer yang masing-masing. Untuk jenis mobil, kita lihat dulu tabel datanya. Di sini dikasih tahu kalau misalkan A itu Avanza, C itu CR-V, M itu Mobilio, X itu Xenia. Nah, kodenya ini kan cuma satu huruf ya. Maka kita akan ambil referensinya satu huruf dari kode. Kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Karena kita mau ambil satu kode doang dari kode ini, cuma satu nih yang depan doang, maka kita tulis left. Left itu sebelah kiri ya, sebelah kiri. Buka kurung, kita klik kodenya, kemudian kasih titik koma. Di sini ada tulisannya, text numchars. Numchars itu berapa huruf dari kiri. Ini kan cuma satu huruf yang diminta, maka tulis satu. Tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, kemudian dari rumus VLOOKUP diminta untuk blok tabel array. Nah, untuk blok tabel array, kita klik tabel data, kemudian kita blok kodenya. Nah, setelah ini, kalian klik F4 di komputer masing-masing, klik F4, kemudian klik titik koma. Nah, terakhir diminta call index number. Call index number ada di kolom berapa yang diminta? Ini kan jenis mobil ya. Jenis mobil itu ada di kolom 1, ini kolom 2. Maka kita tulis 2 di sini. Kemudian titik koma lagi, kita pilih false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapatlah sesuai kan? C itu CR-V. Kemudian kita bisa tarik ke bawah. Nah, untuk tabel data tadi ini maaf ya, saya typo, harusnya jenis mobil. Ya. Nah, kemudian kita cek lagi tabel data, ini belum sesuai sama format ya. Jadi tarif sewa itu kan menggunakan rupiah. Jadi kita blok dulu, kita klik ini, biar bentuknya accounting. Gaji juga sama, klik jadi accounting. Nah, untuk yang kode itu bikinnya teks. Teks, jadi bisa ditulis 01, 02, 03. Sesuai sama soal yang ditera. Ya, kita selesaikan ini dulu. Lama sewa. Lama sewa diperoleh dari hasil pengurangan tanggal masuk dikurangi dengan tanggal keluar. Custom tambahkan kata hari. Nih, lama sewa dapat dari tanggal kembali dikurangi sama tanggal pinjam. Enter. Ini kan 10 aja ya, dia diminta ditulis harinya. Kita tarik dulu ke bawah, kemudian kita blok, kita tambahkan kata hari. Caranya, kita klik format selnya ini, kita pilih more number format,
kemudian kita pilih custom, kita pilih yang 0, kemudian tulis di sini sama dengan tanda petik hari, tanda petik lagi, kemudian oke. Nah, dia akan otomatis bertambah hari. Jadi ini jangan ditulis manual hari ya, nanti tidak akan muncul. Kemudian tarif sewa per hari, kita lihat. Mengambil data dari kode mobil dihubungkan dengan data tabel 1, format selnya counting simbol RP tanpa desimal. Tarif sewa per hari, kita sama masih menggunakan rumus VLOOKUP, jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value, kita lihat dari sini juga kode. Nah, sebelum kode tadi ya, karena kita cuman punya kodenya satu huruf di tabel data, maka kita tulis dulu left, buka kurung, kode, titik koma, 1, tutup kurung, kemudian titik koma. Diminta untuk tabel array. Tabel array kita blok lagi sama kayak tadi. Kemudian kita kasih F4, kemudian titik koma. Nah, sekarang tarif sewa itu ada di kolom keberapa? Ada kolom 1, 2, 3. Nah, dia ada di kolom 3, maka kita tulis 3. Terus titik koma, kita klik false. Setelah itu tutup kurung. Kemudian enter. Dapat 600.000, kita tarik ke bawah. Kemudian kita ganti jadi accounting simbol RP. Kemudian denda. Denda menggunakan fungsi if. Jika lama sewa lebih dari 7, maka 10% dari tarif sewa setiap hari kelebihannya. Jadi kita tambahkan setiap hari kelebihannya ya. Kita menggunakan rumus if sama dengan if, buka kurung, lama sewa. Jadi jika lama sewa lebih dari 7, maka titik koma, tarif sewa dikali dengan 10%, 10% dikali dengan jumlah hari kelebihannya. Jumlah hari kelebihannya kita bisa hitung dengan rumus lama sewa dikurang sama 7. Tutup kurung, kemudian titik koma, jika tidak lebih dari 7 hari, maka tidak dikenakan denda. Kita klik 0. Kita ketik 0, kemudian tutup kurung. Enter. Tarik ke bawah. Kemudian kita klik accounting simbolnya juga. Dan terakhir jumlah bayar. Jumlah bayar adalah tarif sewa per hari dikalikan lama sewa ditambah sama denda. Maka sama dengan tarif sewa per hari dikali dengan lama sewa ditambah dengan denda. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini ada total bayar. Total bayar itu kita masukkan sama dengan sum, SUM, buka kurung, kemudian kita blok. Tutup kurung. Enter. Kemudian ini tadi ya, total bayar menggunakan fungsi sum. Jumlah peminjam menggunakan fungsi count. Maka kita tulis sama dengan count, buka kurung, kita blok semua jumlah bayarnya yang ada 10, kemudian kita tutup kurung, enter, 10. Nah, inilah cara-cara untuk menyelesaikan daftar peminjaman. Selanjutnya ada tabel gaji pegawai. Nah, gaji pegawai silahkan nanti dibuat dulu tabelnya sesuai sama yang diminta. Kemudian jumlah masuk
dimintanya ada harinya, berarti sama juga kayak tadi, kita tambahkan kata hari ya di custom hari. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang disediakan. Daftar gaji. Yang pertama ada status. Status dicari berdasarkan kode karyawan, AD adalah administrasi, PL adalah pelayanan, OB adalah office boy. Maka kita gunakan di sini rumusnya sama dengan if buka kurung AD itu adanya di dua karakter paling belakang. PL, OB juga sama. Maka kita menggunakan rumus left. Ya, sehingga sesuai ya. Yang diminta itu kan AD-nya doang. Left, kemudian buka kurung, klik kode pegawainya, titik koma, karena dia dua karakter di belakang, kita klik dua, kemudian tutup kurung. Kemudian titik koma, value is true, AD. Jika AD, oh ya, sama dengan AD, maaf, kalau mau nulis karakter harus pakai tanda petik ya. AD, maka akan mendapatkan hasil administrasi. Kemudian titik koma lagi. Ya kan ada 3 ya. Nah yang kedua kita tulis lagi. Jika buka kurung, if buka kurung, sama lagi left, buka kurung, kita klik ininya, kode pegawainya lagi, titik koma 2, tutup kurung, kemudian sama dengan titik petik 2, PL, petik lagi, terus titik koma, value is true. Jika PL apa? Pelayanan. Maka kita kasih petik, terus tulis pelayanan. Titik petik 2. Kemudian titik koma, karena ada 3 jadi kita tulis if-nya 2 kali, yang terakhir kita tulis nggak pakai if lagi, tapi langsung ditulis. Apa keterangannya? Office boy. Office boy. Titik petik 2, kemudian kita tutup sampai tutupnya warna hitam. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oh, maaf. Ini rumusnya salah, bukan left. Left itu kan kiri, ini adanya di kanan. Berarti kita pakai rumusnya right ya. Right. Kemudian di sini juga pakainya right. Oke, dapatlah administrasi. Jadi rumusnya right ya, ini ya rumusnya. If right, buka kurung, kode, titik koma, AD, kemudian administrasi, if right. Dah. Lanjut ke gaji pegawai. Gaji pegawai dicari berdasarkan kode pegawai dihubungkan dengan tabel 2.